107,9 Radio Komunitas KKFM kembali hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Oke, kembali lagi di program Nonstop Musik nih ya. Betul, barengan Ika dan juga Roro di edisi 7 Maret 2020. Betul banget. Dan selama 2 jam ke depan Ika dan Roro bakal nemenin Sohib Kampus semua yang malam minggunya gabut ya. Ya, harus dengerin kita siaran ya. Betul. Jadi buat Sohib Kampus yang lagi nganggur mungkin, yang lagi bingung mau ngapain, mending dengerin kita langsung aja. Atau pengen kirim-kirim salam bisa langsung, atau gabung juga bisa. Betul. Langsung WA ke nomor 085745552500. Atau bisa di Facebooknya di mana kah? Di KKFM Spasi Kediri. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya KKFM di @kkfm. Ya. Dan katanya ada yang baru nih, apa tuh? Bisa juga di YouTube kita ya. Betul, di KK Media ya. Jadi jangan lupa, karena di situ bakal ada streaming dari announcer kece yang mungkin kalian semua belum sempat dengerin. Bisa tuh dengerin di situ, dan masih banyak yang bagus-bagus lagi lah di situ. Nah, di sana juga kan kalau misalnya kalian pingin tahu siapa sih Roro, siapa sih Ika, bisa kok lihat di YouTube kita ya. Iya betul. Jadi walaupun itu sedikit modus, tapi ya sebenarnya betul kok ya. Betul. Jadi buat saya juga yang misalnya lagi jauh, lagi nggak ada di daerah kampus ya, bisa langsung streaming di www.iainkediri.ac.id. Oke, ditunggu ya. Oke, habis ini ada muncul lagunya Linkin Park ya. Selamat mendengarkan. Ngobrol santai yuk di Nonstop Music KKFM, The Spirit of Campus Station. Ya, udah segmen kedua aja nih ya, Sohib Kampus ya. Waktunya kita kirim-kirim salam. Oke, mungkin Roro ada salam buat siapa? Pasti ada dong, buat teman-teman aku dan Sohib Kampus yang lagi banyak tugasnya nih ya mungkin. Betul banget, apalagi yang Senin dikumpulin ya. Cepet dikerjakan ya, biar besok Minggu udah santai, bisa rebahan lagi ya kan. Itu salamku buat Sohib Kampus dan teman-temanku mungkin. Kalau Ika mau titip salam buat siapa nih? Ika mau titip salam buat Sohib Kampus mungkin yang lagi jualan di depan kampus ya kan. Semangat ya buat mengais rezeki ya kan. Iya. Siapa tahu nanti jam 9 udah laris manis, udah habis, udah bisa buat malam mingguan ya kan uangnya. Iya, benar sekali. Jadi buat Sohib Kampus yang mau kirim-kirim salam buat temennya mungkin ya. Iya betul. Buat saudaranya, buat orang tuanya mungkin yang lagi dengerin, bisa langsung WA ke nomor 085745552500. Dan yang seperti yang Roro dan Ika sebutin tadi ya, yang lagi gabut, jomblo, mau curhat juga bisa langsung aja di Facebook kita ya di @kkfm. Dan jangan lupa follow Instagram kita yaitu di @kkfm ya. Tadi Facebooknya KKFM Spasi Kediri. Belibet atau Ika mah. Ika lagi ngapain nih? Ika lagi fokus banget nemenin Sohib Kampus ya kan. Iya. Jadi buat Sohib Kampus kita tunggu sampai jam 8 nanti ya. Jadi betul. Jangan bingung-bingung mau ngapain gitu, mending dengerin kita siaran aja deh. Kalau kita siaran, kalian misalnya nih ya, kalian ada apa ini? Ada apa tuh? Pokoknya banyak lah faedahnya dengerin kita berdua. Maksudnya ada ide, habis ini kita bakal kasih info tentang apa kayak gitu, kalian bisa langsung WA ke nomor yang tadi. Ya kan? Benar sekali. Jadi kita tunggu sampai dengan jam 8. Oke, habis ini ada lagu meluncur. Lagunya siapa nih Kak? Lagunya Meghani Lux, Take Your Man. Oke, selamat mendengarkan. Ngobrol santai yuk di Nonstop Music KKFM, The Spirit of Campus Station. Oke, masih sama kita di 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Oke, kita udah ada di segmen 3 ya. Waktunya kita benar sekali. Bahas apa ya kali ini? Enaknya bahas apa nih ya? Bahas yang ada misteri-misteri gitu enak kali ya. Udah gitu aja sampai selesai ya. Aduh. Oke, kita kali ini bakal bahas mengenai salah satu tokoh yang
legendaris. Masa kayak jadi dibilang legendaris ya? Iya kan dia kan mistis banget ya kan. Betul. Kita membahas tentang salah satu tokoh yang benar-benar mungkin bisa dibilang orang paling kejam dalam sejarah ya. Dan kebetulan dia Wow, paling wanita. kejam. Wow. Paling Siapa? kejam. Siapa coba? Siapa? Jadi yuk? kita bakal membahas tentang Ratu Elizabeth Bathory. Oke. Mungkin Sohib Kampus ada yang udah tahu ya. Sebagian mungkin udah ada yang tahu atau Nah. atau yang belum tahu bisa dengerin kita Iya, sekarang. jadi buat yang Sohib Kampus yang belum tahu, jadi si Elizabeth ini adalah salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan dirinya termasuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dalam waktu 25 tahun, ia telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda ya. Wow. Iya. Wow, sangar ya. Jadi namanya itu Elizabeth Bathory de Exet. Iya. Susah ya namanya ya. Iya, aku kayaknya nggak bisa bacanya deh. Ya, yang hidup dari tahun 1560 sampai 1614 Masehi. Wow, berapa tahun itu berarti? Hitung dulu yuk, hitung dulu. Ya, berarti Jadi adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Dan dia itu termasuk ia dilahirkan ya kan? Ia kan dilahirkan dalam dari keluarga tertua dan Betul. terkaya di Transylvania. Elizabeth juga juga merupakan apa? sepupu dari Stephen Bathory, Raja Polandia. Terus tahun 1575 pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Francis Nadasdy ya kan? Itu berarti masih bocil ya, Pak ya. 15 tahun loh udah nikah. Kalau Wow. 15 tahun kita masih SMP bukan sih? SMP. Iya betul. SMP. Terus dia memiliki putra ya? Betul. Putra bukan. Na- Francis Nadasdy itu putra bangsawan Eropa ternyata, ya kan? Dan diberi sebuah kastil yang namanya itu susah banget Sohib Kampus. Namanya itu Cuzeste. Gimana itu? Jadi kastil Cuzeste itu menjadi Hadiah hadiah pernikahan buat Elizabeth dan Nadasdy ini. Wow. Orang kaya ya, Orang kaya bebas loh, masih muda udah Hadiah? nikah nggak apa-apa. dikasih kastil ya kan? Betul. Kalau kamu nikah dikasih apa? Oke, lanjut Oke. ya. Terus di 3 tahun setelah pernikahan mereka itu, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hongaria dan memimpin perang melawan Ottoman. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadasdy tengah giat mengejar karirnya. Jadi waktu bersama mereka itu kurang ya. Jadi Betul. kayak mempunyai anak itu Kayak, punya ambisi sendiri-sendiri. Harusnya kan biasanya kalau pengantin baru itu lagi anget-angetnya gitu. Iya benar sekali tuh. Berarti dia kan karena nggak punya waktu, jadi nggak sibuk sendiri-sendiri. jadi nggak sempet gitu. Yang istrinya sibuk di Iya. kerajaan, yang suaminya sibuk mimpin perang gitu. Iya, terus selanjutnya Lalu sekitar tahun 1585 Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Anna. 9 tahun berikutnya si Elizabeth ini melahirkan 2 anak perempuan yang bernama Ursula dan Katrina. Lalu pada tahun 1598 ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Terus selanjutnya itu pada tahun 1600 ya, Nadasdy meninggal di usia 51 tahun, tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya. Aduh, kok aku belibet gini ya? Kenapa? Mungkin karena terlalu semangat ya. Oke, jadi tadi kan Nadasdy kan meninggal di usia 51 tahun ya. Betul. Terus kematiannya itu tidak diketahui penyebabnya. Terus setelah kematian Nadasdy mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Wow, pembunuhan berantai ya, sangat gimana ya? Kalau udah denger pembunuhan berantai itu udah Pasti lebih dari satu, pasti gitu ya. ya. Terus dalam Jadi, apa? kamu apa aku nih? Gimana? Jadi si Elizabeth ini itu membunuh itu karena niatan dia itu di apa ya? Kayak dikasih gimana sih? Di ujung-ujung ini namanya bahasanya apa? di apa? Kayak dihasut sama tangan kanannya. Dibujuk. Bahwa katanya kalau misalnya
si Elizabeth ini minum darah atau mandi darah dari perawan atau gadis yang masih muda, dia bakal ikutan awet muda gitu. Wow. Jadi apalagi kan waktu itu Elizabeth umurnya udah 40 tahun ya. Dia takut kehilangan kecantikannya karena penuaan gitu. Jadi karena dia takut, jadi dia melakukan hal yang kayak gitulah ya, yang tidak baik lah. Betul. Dan pada suatu hari seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Ya wajar dong ya, kan namanya rambut pasti ada kusut-kusutnya gitu. Iya benar. Dan Elizabeth marah lalu menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah tersebut, pelayan tersebut mengenai tangannya. Darahnya pelayannya ini mengenai tangannya si Elizabeth. Dan ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Jadi, berarti dia berpikir, dia memiliki pemikiran sendiri apa gimana itu? Itu sebenarnya karena dihasut sama. Karena sudah dihasut, terus dia melihat darah itu, jadi dia langsung kayak punya inisiatif, aku harus membunuh. Betul. Dari situ tuh kejamnya itu dimulai gitu. Iya. Terus awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya ya. Terus kemudian putri-putri petani setempat. Terus bahkan beberapa gadis dikirim ke kastelnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastelnya. Jadi tuh dia tuh kayak membohongi gitu ya. Betul. Dia membohongi orang-orang katanya disuruh ke kastilnya, bakal diajarin apa? Sopan santun, diberi pekerjaan. Padahal itu nggak diberi pekerjaan, tapi dia malah dibunuh dan diambil darahnya ya kan. Dan yang bikin ngerinya lagi nih, kan tujuannya si Elizabeth ini cuman buat ngebunuh dan apa ya, kayak ngambil darahnya gitu kan. Tapi dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti menggigit, memukul, membakar, memutilasi hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Nah, jadi setelah dibunuh terus ya pokoknya gimana caranya supaya darahnya keluar. Habis itu gadis-gadis itu tadi, mayat dari gadis-gadis itu tadi digantung. Setelah digantung, itu gantungannya memutari bak mandi dari si Ratu Elizabeth ini. Bak mandi dia mandi? Buat dia mandi? Betul, jadi darahnya kan otomatis menetes ke bak mandinya. Terus dibuatlah berendam. Nah, dan dia percaya bahwa darah tersebut bisa membuatnya awet muda kayak gitu. Iya. Dan itu dilakukan selama 25 tahun loh. Wow, serem juga ya. Jadi setiap mayatnya itu selalu dibuang di belakang kastil, terus dikubur di dalam kastil kayak gitu. Oke. Kita lanjut setelah lagu The Donas ya. Iya, yang berjudul Take It Off. Selamat mendengarkan. Ngobrol santai yuk di Nonstop Music KKFM, The Spirit of Campus Station. Yaps, udah segmen kelima aja nih ya. Iya, udah waktunya Ika sama Roro undur diri ya kan? Aduh sedih banget. Aduh, tapi nggak apa-apa, Ika sama Roro juga harus malam minggu. Kali aja nanti ketemu sama Sohib kampus ya kan, nggak ada yang tahu. Kamu malam minggu sama siapa kak? Aku mau malam minggu sama bantal aku, Ro. Oke. Kamu udah ngerjain tugas belum? Ayo. Nggak digunakan. Sohib kampus tadi kan kita bahas tentang itu ya, tentang Ratu Elizabeth Bathory. Ya kan ya. Itu semoga aja bisa menambah wawasan ya. Semoga yang udah tahu biar tambah apal, yang belum tahu menjadi tahu ya kan. Iya, dan semoga aja dari cerita tadi Sohib kampus lebih manusiawi lagi. Jadi jadi ingat, kecantikan itu nggak harus membunuh orang, nggak harus pakai darah manusia. Kejam banget kata-katanya. Jadi nggak sih, maksudnya membunuh nggak. Maksudku kan kalau mau cantik itu bisa dengan wudhu. Aduh. Memperawet muda kan. Ucapan Uhti kayak gini ya. Aduh. Bisa banyak-banyak wudhu, berdoa, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat. Subhanallah. Buat kita berdua itu. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya sejatinya kecantikan itu dari hati ya, Wak. Jadi percuma kita cantik kalau misalnya dalamnya itu kita nggak baik, itu namanya itu cuma kita cantik di lahir doang, batinnya benar sekali. Jadi kalian semua apa nih? Jadi kita semua harus
cantik luar dalam. Iya. Amin. Dan bersyukur aja deh, bersyukur dengan apa yang sudah diberi Iya, dari betul. Allah. Ya mungkin itu aja yang bisa kita Kasih informasi ya buat kepada saya Sohib kampus Kampus. tercinta semuanya. Ika pamit undur diri. Rora juga pamit undur diri. 107,9 KKFM. The Spirit of Campus Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.